Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Harisul Khalid, kelas B15. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Studi Islam, yaitu dengan tema Tasawuf Imam Al-Ghazali. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui sejarah dari Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Taus Al-Tusi As-Safi Al-Ghazali. Biasa disebut dengan Imam Al-Ghazali atau Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau dipanggil Imam Al-Ghazali karena beliau dilahirkan di kampung Ghazlah, yaitu desa Ghuzala, daerah Tus, salah satu desa di kota Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau adalah salah satu tokoh tasawuf yang sangat terkenal, seorang ahli sains sekaligus sebagai tokoh sufi terkemuka, sehingga beliau diberi gelar Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali adalah seorang teolog, filsuf muslim terkemuka. Beliau memberikan banyak kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan tasawuf di dunia ini. Pandangan beliau tentang tasawuf menjembatani kesenjangan antara filsafat, teologi, dan pengalaman spiritual, menjadikannya sebagai salah satu figur yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir, tahun 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi di Tus, kurang lebih umur 52 atau 53 tahun. Kemudian ada beberapa konsep utama tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Tasawuf sebagai salah satu cabang dari bidang studi pemikiran Islam sering diartikan sebagai aspek ajaran Islam yang memberikan aksentuasi pada kesucian rohani manusia. Mengingat demikian luasnya cakupan hal ehwal tasawuf. Menurut Imam Baisuni, untuk dapat memahami tasawuf secara komprehensif harus bertolak dari 3 elemen dasar, yaitu al-hidayah, kemudian ada al-mujahadah, kemudian ada al-mazaqah. Selanjutnya, beberapa konsep utama tasawuf Imam Al-Ghazali. Nomor 1 yaitu ma'rifat, pengetahuan tentang Tuhan. Tujuan utama dari tasawuf Imam Al-Ghazali adalah mencapai ma'rifat, pengetahuan langsung tentang hakikat Tuhan. Beliau menekankan pentingnya penyucian hati dan jiwa melalui praktek spiritual seperti zikir, riyadhah, mujahadah untuk mencapai makrifat ini. Terus nomor 2 yaitu ilmu muamalah dan ilmu mukasafah. Imam Al-Ghazali membagi tasawuf menjadi 2 tahap. Ada ilmu muamalah dan ada ilmu mukasafah. Ilmu muamalah berfokus pada aspek praktis tasawuf, termasuk pengembangan moralitas, pengendalian diri, dan pemurnian hati. Kemudian ilmu mukasafah merupakan tahap pencerahan spiritual di mana seorang sufi mengalami penyatuan mistis dengan Tuhan. Terus nomor 3, pencapaian makrifat melalui ilham ilahi. Imam Al-Ghazali percaya bahwa hakikat tidak dapat dicapai hanya melalui akal atau usaha manusia, tetapi membutuhkan ilham ilahi. Beliau menekankan pentingnya penyerahan diri total kepada Tuhan dan pembukaan hati untuk menerima rahmat-Nya. Kemudian nomor 4, hubungan antara syariat dan tasawuf. Imam Al-Ghazali mendamaikan tasawuf dengan syariat Islam
menekankan bahwa tasawuf merupakan esensi sejati dari ajaran Islam. Beliau melihat tasawuf itu sebagai cara untuk memperdalam dan pengamalan syariat. Kemudian nomor 5, metode tasawuf akhlaki. Imam Al-Ghazali merumuskan metode tasawuf akhlaki yang komprehensif untuk membantu para pencari atau salik mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Metode ini mencakup berbagai praktek seperti taubat, sabar, zuhud, tawakal, dan mahabbah atau cinta. Kemudian pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang tasawuf memiliki pengaruh yang mendalam dan langgeng pada dunia Islam. Karya beliau yaitu kitab Ihya Ulumuddin menjadi sumber utama bagi para sufi selama berabad-abad. Pandangannya tentang tasawuf membantu melegitimasi tasawuf sebagai disiplin ilmu yang terhormat dalam Islam dan menginspirasi banyak gerakan dari sufi di seluruh dunia. Kemudian kontribusi Imam Al-Ghazali pada tasawuf. Sintesis tasawuf dengan filsafat dan teologi. Imam Al-Ghazali berhasil menyelaraskan tasawuf dengan filsafat dan teologi, mengatasi pertentangan yang sebelumnya ada antara ketiga disiplin ilmu tersebut. Kemudian penegasan peran hati dalam pengetahuan. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya intuisi dan pengalaman spiritual dalam mencapai pengetahuan sejati, menyeimbangkan peran akal dalam tradisi Islam. Kemudian metode tasawuf yang sistematis. Imam Al-Ghazali merumuskan metode tasawuf yang sistematis dan komprehensif, membuatnya mudah diakses dan dipraktekkan oleh para pencari spiritual. Kemudian, penekanan pada moralitas dan etika. Imam Al-Ghazali menjadikan pengembangan moralitas dan karakter mulia sebagai inti tasawuf, memperkuat hubungannya dengan syariat Islam. Tahap pengalaman atau penemuan tasawuf Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki pandangan berbeda tentang tasawuf dibandingkan sufi-sufi sebelumnya. Beliau menekankan tasawuf sebagai jalan mengenal Allah atau biasa yang disebut dengan makrifat dengan batasan yang jelas. Teorinya tentang pengalaman makrifat sebagai ilmu mukasyafah melengkapi teori para sufi sebelumnya. Pengalaman sufi atau kasyaf diraih melalui kejernihan hati dan keikhlasan. Kondisi ini memungkinkan sufi menyaksikan hal-hal di luar jangkauan akal dan indera manusia. Pengetahuan makrifat menurut Imam Al-Ghazali didapat melalui ilham, yaitu cahaya ilahi yang diberikan Tuhan kepada sufi untuk mencapai pengalaman spiritual. Syarat utama untuk meraih makrifat adalah kesucian hati yang diperoleh dengan zikir, taubat, zuhud, dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman sufistik ini, Imam Al-Ghazali mendefinisikan makrifat sebagai pengetahuan tentang rahasia Allah dan peraturan-peraturan Allah. Dan Imam Al-Ghazali percaya bahwa Tuhan dapat dicapai melalui akal atau menggunakan cara syariat dan filsafat dan hati atau keyakinan dan keimanan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memadukan tasawuf dengan ajaran syariat melalui metode tasawuf akhlaki seperti taubat, sabar, zuhud, mahabbah, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa karya-karya dari Imam Al-Ghazali, seperti karya di dalam ilmu filsafat, ilmu kalam, kemudian ada karya di ilmu usul fikih,
kemudian ada karya di ilmu tasawuf, kemudian ada karya di ilmu yang lainnya, di tafsir dan yang lainnya. Untuk yang pertama, dalam ilmu filsafat, salah satu contohnya yaitu kitab Maqasidul Falasifah. Kemudian di ilmu usul fikih seperti kitab Al-Wajiz, ini yang sering dikaji di pondok-pondok pesantren. Kemudian dalam ilmu akhlak dan tasawuf yang paling terkenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab yang pakai rujukan oleh ulama-ulama sampai zaman sekarang. Kemudian ada ilmu tafsir seperti kitab Yaqutut Ta'wil fi Tafsir Tanzil. Itu merupakan beberapa karya-karya dari Imam Al-Ghazali. Kesimpulan, tasawuf Imam Al-Ghazali menawarkan jalan spiritual yang komprehensif dan seimbang, menggabungkan dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Pandangannya yang mendalam dan metodenya yang praktis terus menginspirasi para pencari spiritual di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu kontributor terpenting dalam sejarah tasawuf. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.